Bapak Ibu, seperti tadi saya sampaikan, saya tuh hari ini akan ditemani oleh para teman-teman baru saya. Saya tuh belum apa-apa sudah jatuh cinta sama mereka. Karena selama ini saya pikir kalau saya mau nyaman, mau hidupnya tuh tentram, tenang, ya, terus juga bisa mendapatkan ya yang kita tuju gitu. Saya pikir tuh kuncinya adalah mencari uang lebih banyak. Tapi lalu ternyata anggapan saya itu tuh tidak sepenuhnya benar atau bahkan mungkin salah. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, boleh ya ditulis di kolom chat apa aja sih konsepsi atau pemikiran-pemikiran, kekhawatiran tentang keuangan ya yang teman-teman miliki. Seperti saya, kalau mau kaya harus cari uang lebih banyak. Itu kan pemikiran. Nah, silahkan teman-teman tuliskan pemikiran teman-teman untuk nantinya kita diskusikan. Nah, kita tuh mendiskusikannya sama siapa? Dua sahabat baru saya ini sepasang suami istri. Bayangkan sepasang suami istri yang berkecimpung di dunia yang sama, yaitu dunia pengelolaan keuangan. Saya cerita sedikit ya, teman-teman. Yang pertama namanya Mas atau Bang mungkin ya, Simpson Sinaga. Mas Simpson ini seorang financial expert dan coach lulusan UI dan University College London. Saya ulang ya, namanya tuh financial expert and coach. Waktu saya baca, apa toh ini artinya? Mumpuk maklum ya, saya tuh guru, jadi nggak pernah gitu jarang bersinggungan dengan teman-teman yang punya latar belakang yang berbeda. Jadi terus saya cari-cari financial expert dan coach itu apa ya artinya? Ternyata menurut Mas Simpson waktu saya tanya, financial expert dan coach itu membantu kita untuk mengelola uang kita. Seberapapun sedikitnya, seberapapun banyaknya. Mengelola itu artinya memastikan kita bisa makan setiap hari. Cicilan kebayar gitu ya. Terus cicilannya juga cicilan apa aja. Nah, itu Mas Simpson tuh yang membantu kita untuk mengelolanya. Kalau sudah terkelola, kita jadi tahu, oh uangnya buat ini segini, buat itu segitu gitu ya. Buat menikah gitu misalnya. Lalu berikutnya, gimana ya caranya agar uang yang bekerja untuk kita, bukan kita yang bekerja terus cari uang. Nah, sang istri, ya kan, perempuan manis inilah yang berperan. Namanya Mbak Rietsi Visia, saya memanggilnya Mbak Visya. Mbak Visya ini seorang financial and insurance advisor yang saat ini aktif di sebuah perusahaan asuransi cukup besar ya, salah satu yang terbesar di Indonesia saat ini, namanya Prudential. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar. Beliau saat ini aktif menjadi Associate Agency Director di Prudential. Kalau tadi Mas Simpson kan mengelola keuangan. Kalau Mbak Fisya ini perannya membantu kita untuk uangnya ini kita kemanakan ya, biar nanti 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun uangnya beranak gitu. Uangnya lebih banyak. Nah, kita akan belajar nih sama-sama dari sepasang suami istri ini. Dan yang sangat menarik adalah malam hari ini saya dengan khusus mengajak suami saya tuh ikut mendengarkan, ikut menonton. Ini orangnya ada di sebelah saya. Kenapa? Karena mengelola keuangan itu sebuah tantangan, tapi mengelola keuangan bersama pasangan itu tantangan yang berbeda. Makanya saya mengajak suami saya untuk ikut belajar, ikut mendengarkan malam hari ini. Nah, yuk kita langsung mengundang Mas Simpson dan Mbak Fisya untuk menunjukkan wajah eloknya terlebih dahulu, berkenalan sama teman-teman semua. Lalu setelah itu saya persilahkan Mas Simpson untuk melanjutkan atau memulai materi yang sudah disiapkan, dilanjut ke sang istri, Mbak Fisya. Silahkan Mas Simpson dan Mbak Fisya. Oke, thank you Mbak Ayang. Luar biasa ya pembukaannya, seru banget. Sampai terpesona. Thank you untuk udah memperkenalkan saya dan istri juga pada malam ini, dan thank you juga untuk Zenius Education yang udah memfasilitasi ya, dan teman-teman yang luar biasa ya. Sore hari ini kita berkumpul, mungkin ada yang habis kerja, ada yang habis aktivitas, tapi semuanya masih semangat untuk sama-sama kita belajar
Oke, sesuai yang sudah tadi disampaikan oleh Mbak Iyeng, saya akan membawakan ya mengenai bagaimana kita menuai hidup santai. Ya, teman-teman semua, ini judulnya kalau menurut saya ini apa ya, menarik ya teman-teman ya. Karena siapa sih yang nggak mau hidup santai gitu ya? Ada nggak ya di sini yang nggak mau hidup santai? Mau ya. Nah, sekarang coba hidup santai ini kita terjemahkan secara perencanaan keuangan. Ya, pasti teman-teman semua sudah mendengar yang namanya financial freedom, gitu ya, kebebasan finansial. Nah, itu teman-teman ya, kalau seseorang punya financial freedom, bahkan punya time freedom ya, kebebasan dalam waktu, maka hidupnya bisa santai. Nah, tapi bagaimana sih bisa mencapai hidup yang santai tadi? Bagaimana sih mencapai financial freedom? Atau apa sih yang dikatakan santai atau financial freedom itu? Nah, ini seru nih, kita akan bahas semua di sore hari ini. Oke, teman-teman semua, yang pertama yang perlu kita ketahui adalah kalau segala sesuatu itu ada tujuannya ya. Semuanya pasti setuju ya, segala sesuatu itu pasti ada tujuannya. Jadi ini bagus banget, Start with Why, memang ada bukunya, ada jargonnya, tapi ini merupakan sesuatu yang kita bisa pakai di semua lini kehidupan, termasuk financial planning. Saat kita membicarakan financial planning, seringkali saya itu ditanya, Pak Simpson atau Mas Simpson, investasi yang bagus itu di mana ya? Asuransi itu apa aja yang perlu ya? Saya perlu nabung berapa ya? Jadi pasti kebanyakan orang itu langsung bertanya caranya, how-nya, gitu ya. Nah, tapi di sini saya make it clear dulu bahwa untuk kita mencapai financial freedom, ya kita harus tentukan dulu sebenarnya apa sih tujuannya, gitu kan? Apa sih yang kita katakan cukup atau financial freedom? Itu dulu dong, ya kan? Kita mau hidup santai, tapi kita nggak mendefinisikan santai itu kayak gimana. Karena kalau kita nggak ngapain ya santai juga. Tapi mungkin keuangan kita bisa berantakan. Nah, teman-teman, financial planning adalah strategi. Jadi sama nih teman-teman ya, kayak misalnya teman-teman naik mobil, itu kan pasti ada tujuannya ya. Apakah tujuannya itu mau ke Bandung, mau ke Cirebon, mau ke Surabaya. Misalnya teman-teman naik mobil, kemudian nggak ada tujuannya. Tahu nggak kira-kira udah sampai belum ya? Ya kita nggak pernah tahu, karena nggak punya tujuan. Sama dengan financial planning, kita harus menentukan tujuannya dulu. Baru yang namanya perencanaan keuangan itu adalah how-nya, bagaimana cara kita, bagaimana strategi kita untuk kita mencapai tujuan keuangan. Sehingga saat mencapai tujuan keuangan, kita bisa financial freedom atau hidup santai. Nah, yang kedua, tujuan ini juga menentukan, goals ini menentukan strategi kita. Ini misalnya teman-teman ya, salah satu tujuan keuangan misalnya adalah ingin memiliki rumah. Ada orang yang ingin memiliki rumah sebelum umur 40 atau umur 40 rumahnya udah lunas cicilannya. Ada yang nggak apa-apa deh usia 50 baru cicilannya lunas. Nah, ada yang salah nggak? Ada yang benar nggak? Nggak ada teman-teman. Dua-duanya benar. Tinggal konsekuensinya aja. Kalau sudah punya tujuan, berarti how-nya, strateginya gimana? Kalau mau 40 tahun rumahnya udah lunas, berarti cicilannya lebih tinggi atau kerjanya lebih keras, join income-nya lebih besar. Kalau nanti nggak apa-apa deh umur 50 baru lunas, ya nggak apa-apa, single income mungkin cukup. Jadi beda caranya, beda harga yang harus dibayar, beda pengorbanannya, beda strateginya. Itu teman-teman ya. Jadi tujuan, goal menentukan perencanaan keuangan, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Karena goal itu tergantung value kita. Kalau teman-teman masih single, pasti teman-teman goals itu berhubungan dengan kesinggelan juga, gitu ya. Kesinggelan itu misalnya apa? Misalnya, mau traveling nih, mau beli baju, mau beli sepatu, gitu kan, mau beli jam, habis gitu kan. Karena single, nggak mikirin siapa-siapa, mikirin diri sendiri. Tapi kalau udah married, apalagi punya anak ya, seperti teman-teman di sini, pasti mikir nih, oh besok anak masuk TK gimana? Kuliahnya saya maunya di mana? Di luar negeri. Nggak usah kuliah ya, sekarang SD SMP aja udah mahal. Jadi beda. Kalau udah menikah, ya nabung investasi untuk dana pendidikan, untuk dana pensiun. Tapi kalau single mungkin belum mikir dana pendidikan, belum mikir asuransi jiwa. Gitu ya teman-teman, itu beda. Dan value itu
nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, tapi untuk bagaimana kita membuat bangunan keuangan kita sehingga menjadi bangunan yang baik, itu yang akan kita bahas juga. Nah, ini teman-teman, ini slide ini adalah slide yang mensummary-kan apa itu financial planning dalam satu slide. Jadi teman-teman semua sangat beruntung malam ini ikut sesi ini bersama Zenius. Dari satu slide ini teman-teman udah bisa dapat gambaran ya. Kalau banyak financial planner, banyak expert di luar sana bilang ABC gitu ya. Kemudian banyak yang dibahas. Sebenarnya intinya ini aja teman-teman. Tadi ya, yang pertama financial planning ini bagaimana kita di kondisi sekarang ingin mencapai kondisi yang diinginkan, desired atau letter. Nah, kita semua pasti punya life goals ya, seperti menikah, pendidikan anak, memiliki rumah, perjalanan ibadah. Nah, life goals ini pasti memerlukan cuan gitu ya. Mau nggak mau harus punya cuan. Kalau menikah perlu dana menikah. Pendidikan anak perlu nabung dana pendidikan anak. Kalau punya rumah minimal punya DP rumah. Itu semua distrategikan. Dari income sekian, kita bisa memenuhinya kapan? Kita bisa nabung berapa? Investasi berapa? Tapi teman-teman, semua yang kita lakukan untuk mencapai tujuan keuangan kita, jangan lupa ada yang namanya risiko. Kita pikirin dulu risiko kehidupan. Risiko kehidupan apa sih? Ada 3 di sini ya. Yang pertama, meninggal terlalu dini. Teman-teman kalau punya tanggungan, takut banget nih meninggal terlalu dini. Hidup terlalu tua. Ternyata ya hidup terlalu tua juga risiko ya teman-teman. Dulu pengen ya waktu kecil hidup 1000 tahun. Ternyata risiko juga karena butuh cuan, butuh biaya, pensiun, sakit kritis. Nah teman-teman yang masih dalam masa produktif sebenarnya risiko yang paling besar adalah sakit kritis. Kenapa? Karena sakit kritis ini membuat kita dalam masa produktif nggak bisa bekerja, nggak bisa menghasilkan income. Ini semua ada solusinya nggak? Untuk mengurangi dampaknya ada. Nanti kita akan juga bahas di slide berikutnya. Seru ya malam ini. Sore ini, bukan malam. Nah, piramida keuangan ini adalah bagaimana cara kita membangun bangunan keuangan kita. Karena banyak juga pertanyaan ya, setelah tadi, oke saya tahu tujuan keuangannya, tapi apakah tujuan keuangan ini sesuai dengan cara kita untuk membangun suatu bangunan keuangan yang baik. Nah, di sini kita belajar di piramida ini ya, kita mulai dari bawah, pangan, sandang, dan papan, itu kita penuhi dulu. Pasti kita nggak bisa nabung, nggak bisa investasi, nggak bisa mikir yang lain, kalau pangan, sandang, dan papan, basic needs itu tidak bisa kita penuhi. Yang kedua, kita bikin fondasi, nanti kita jelasin lagi. Fondasi itu adalah proteksi, ada dana darurat, ada juga asuransi. Nah, setelah kita bikin fondasi kayak rumah, baru kita bikin bangunannya. Bangunannya itu adalah dana-dana esensial, dana pendidikan, dana hari tua, atau dana naik haji, atau yang lain. Itu disebut 3 step ini secara bertahap disebut adalah aman secara finansial. Saat kita udah on track, punya dana hari tua, dana pendidikan, maksudnya tabungannya, investasinya on track, maka kita masih memiliki sisa dari budget, kita masuk ke dalam yang namanya ekspansi. Nah, ekspansi ini kita masih punya sisa budget, kita bisa investasi yang lebih beresiko, bikin bisnis untuk menghasilkan passive income, itu sudah masuk ke dalam fase kenyamanan finansial. Aman dulu, baru nyaman. Nggak ada yang nyaman, baru aman. Kalau nyaman dulu baru aman, pasti kenyamanannya semu gitu ya. Yang terakhir adalah pewarisan, legacy. Kalau teman-teman punya anak, nanti punya cucu, masih lama gitu ya. Teman-teman pasti mikirin, kalau saya amit-amit ada apa-apa, terutama kepala keluarga, apa yang saya tinggalkan untuk keluarga. Selain value saya mau tinggalkan bekal untuk masa depan. Properti, wakaf, dan di Indonesia yang paling efisien dalam pewarisan adalah asuransi jiwa. Nah, kemudian teman-teman kita juga mau belajar mengenai anatomi anggaran ya. Jadi, it's very basic, dan ini sangat common ditanyakan. Oke, kita mau mulai perencanaan keuangan dari hal yang paling basic. Kalau saya punya uang, saya punya gaji bulanan, apa yang harus saya lakukan dengan uang saya? Apakah semuanya tabung, semuanya dibelanjain, atau nanti aja belanjanya kalau mencapai income tertentu? Ini jawabannya teman-teman. 100% misalnya kita memiliki income, maka kita bagi dalam beberapa pos pengeluaran. Yang pertama adalah minimal 10% untuk sosial, zakat, perpuluhan, untuk support orang tua, itu minimal 10% dari total income kita. Income bisa dari gaji, hasil bisnis, pendapatan pasangan, kemudian dari bunga bank, dan sebagainya, itu semua di total aja.
35% maksimal untuk cicilan utang. Cicilan utang itu ada 2, cicilan produktif seperti KPR ya, karena rumah harga naik, dan cicilan yang konsumtif seperti kredit card, KTA, maksimal 35% dari income kita. Kemudian minimal 10% untuk protection, asuransi dan dana darurat, minimal 10% untuk investasi, dan 45% untuk maksimal untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, sering ada pertanyaan nih, kalau income kita naik, apa yang kita lakukan? Nah, di sini dibikin minimum sama maksimum, tujuannya adalah kalau income kita naik, kalau bisa kita naikin minimum dulu, teman-teman. Kita naikin sosial kita naikin asuransi, investasi. Terkadang atau sering lah ya, orang itu menaikkan yang maksimum. Oh, gaji naik nih, oke, naikin cicilan, naikin gaya hidup. Sehingga kok gaji nggak pernah cukup ya? Nggak pernah cukup ya, karena naikin maksimum. Harusnya strategi kita menaikkan minimum. Itu ya, teman-teman. Itu tips yang sangat-sangat bisa kita aplikasikan secara sehari-hari. Golden rule-nya tetap pengeluaran harus lebih kecil daripada pemasukan. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi ini susah-susah gampang, karena kebanyakan sebenarnya orang itu mengalami kesulitan karena pengeluaran dia lebih besar dari pemasukan, sehingga dia harus berhutang. Nah, sehingga kita seringkali diajari seperti ini waktu kecil, tapi lupa. Nah, menurut saya ini juga yang kita harus ajarkan kepada anak kita gitu kan. Jadi gimana sih kita mendidik anak kita untuk keuangan? Ini aja deh, kalau ini sudah menjadi habit, sudah menjadi kebiasaan, harusnya aman. Improvisasi itu gampang, tapi saat pengeluaran lebih kecil daripada pemasukan, maka keuangan kita akan menjadi aman. Apalagi tadi ya, alokasi pengeluaran itu sudah kita bagi-bagi sesuai anatomi anggaran yang tadi saya presentasikan. Nah, kemudian segera lunasi utang. Teman-teman, tadi Mbak Yan juga bilang, jangan-jangan keuangan itu ada masalah ya, karena kurangnya income. Kalau berdasarkan pengamatan sebagai financial planner, sebenarnya nomor satu faktor yang membuat seseorang itu sulit secara keuangan adalah kebanyakan utang. Pengeluaran lebih besar daripada pendapatan, lebih besar pasak daripada tiang, sehingga utangnya kebanyakan. Gitu. Jadi segera lunasi utang. Nah, utang ini tadi rules-nya adalah maksimal 35%, cicilan maksimal 35%, 15% konsumtif, 20% produktif atau KPR ya. Saya masih menggolongkan KPR sebagai produktif karena KPR meskipun kita pakai sendiri rumahnya, tapi nilainya naik terus. Kemudian total utang kita ya, tadi kan cicilannya ya, total utang kita hitung outstanding di bank itu maksimal 50%. Jadi aset kita apa aja nih? Rumah, mobil, barang-barang, berapa? 100 juta, berapa miliar? Utang kita berapa yang di bank? Kita bagi, maksimal total utang itu 50% dari total aset. Itu ya. Jadi make it simple, meskipun juga nggak simple juga ya, apalagi berhubungan sama utang, tapi paling nggak ukuran ini bisa menjadi rule of thumb kita untuk menjaga bagaimana kita bersikap. Oke, dari saya terakhir ya pemaparan. The best investment I ever met, borrowing and spending wisely. Jadi banyak banget orang-orang datang gitu sekarang, kita mau invest di mana nih? Bitcoin, di saham, di fixed income, di reksadana, di mana? Nah, tapi ingat teman-teman, yang nomor satu tadi ya, yang menyebabkan kegagalan keuangan, kita nggak bisa mencapai tujuan keuangan kita adalah minjem, berhutangnya, kemudian kedua gaya hidup yang boros. Jadi kalau kedua ini oke, sebenarnya itu adalah investasi terbesar kita. Jadi kita rubah mindset kita ya, kita nggak kurang pendapatan, tapi saat kita bisa berhutang dan juga spending dengan bijak, maka kita sudah bisa memperbaiki kondisi keuangan kita. Dan kondisi yang namanya financial freedom itu adalah bagaimana saat kita mencapai tujuan keuangan kita. Jadi tadi, teman-teman, tetapkan tujuan keuangan teman-teman, kapan mau dicapai, bagaimana caranya. Tadi ada beberapa strategi ya, piramida keuangan, ada anatomi keuangan. Nah, saat teman-teman bisa mencapai tujuan keuangan itu, itulah yang dinamakan kaya secara finansial, saat kita bisa mencapai tujuan kita. Karena kaya itu nggak berarti punya aset, punya uang banyak ya, karena orang yang punya aset dan uang banyak pun besoknya bisa miskin teman-teman. Besoknya bisa dikejar-kejar debt collector. Tapi kalau tadi ya, piramidanya oke, anatominya oke, keuangan kita akan bagus, mencapai tujuan keuangan dengan aman dan nyaman. Oke, thank you teman-teman. Itu
Itu dulu dari saya. Terima kasih, Mas Simpson. Teman-teman, saya berusaha bantu untuk menyimpulkan materi dari Mas Simpson agar teman-teman bisa menyimpulkan baik materinya maupun pertanyaan. Silahkan tulis di kolom chat. Kalau ada yang kurang tepat, mohon langsung dikoreksi ya, Mas Simpson. Jadi yang pertama, Mas Simpson tadi bertanya nih ke kita. He started with a question. Cukup itu apa? Jadi bisa santai kalau udah paham benchmark cukupnya apa. Jadi kalau cukupnya punya rumah ukuran 42 meter persegi gitu, ya itu santai, kita bisa santai dengan itu. Tapi mungkin kita nggak bisa santai kalau cukupnya adalah punya villa gitu kan di gunung, kita nggak bisa santai gitu. Jadi pertama kita paham dulu cukupnya apa, benchmarknya apa. Lalu yang kedua, the why itu adalah tujuan. Tujuan kita secara keuangan itu seperti apa. Lalu how-nya adalah bagaimana mencapainya. Lalu untuk bagaimana mencapainya ini, Mas Simon tadi juga sudah sharing ada beberapa strategi ya setelah terima uang gaji berapa persen yang tidak hanya gaji ya pemasukan, berapa persen yang digunakan untuk boleh digunakan untuk cicilan, berapa yang untuk kehidupan sehari-hari, bahkan untuk investasi maupun tabungan hari tua nanti. Lalu setelahnya kita perlu pertimbangkan risiko. We don't live forever. Kita bisa mati muda, kita juga bisa nggak mati-mati. Jadi hidup terus, tapi udah nggak ada pemasukannya ya Mas. Jadi hidupnya terlalu lama tadi ditulisnya. Saya tuh mau senyum tapi kok pahit. Tapi iya juga ya kalau hidupnya kelamaan ya kan udah nggak ada pemasukan. Terus kita bisa bertahan hidup dengan apa? Lalu yang saat ini sayangnya sedang banyak terjadi adalah sakit kritis. Saya yakin pasti sudah banyak pertanyaan dan sudah ada beberapa juga nih Mas Simpson di kolom chat. Kita kumpulkan dulu ya Ibu Lani, lalu juga ada Ibu Evelyn dan teman-teman yang lain. Lalu yang terakhir adalah kaya itu bukan pemasukan yang banyak, namun pengeluaran yang lebih sedikit dari pemasukan. Oke, Mas Simpson, oke, sip. Luar biasa simpulannya. Sip, baik. Terima kasih Mas Simpson.